Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya ini sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Camat 40 sengaja saya baga ini saya paksa ke sini karena kebetulan Pak Bupati mengamanati ke saya bahwa Jalan Maja Cikijing rusak berat dan itu menjadi persoalan yang selalu dibahas di media sosial. Jadi insya Allah ini tadi sudah merasakan bagaimana nikmatnya menggunakan jalan Maja Cikijing, sehingga insya Allah tadi sudah bervisi katanya tahun sekarang akan diperbaiki. Saya menjadi saksi bahwa TNI ini membangun Kabupaten Majalengka, membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Majalengka semenjak Pak Bupati hari ini menjadi PLT. Jadi tentu tidak ada salahnya dan bukan masa kampanye, mari kita doakan lagi mudah-mudahan TNI bisa terpilih kembali tentunya menjadi anggota legislatif dan mudah-mudahan jadi ketua nadinanya, ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang saya hormati para camat dari 7 kecamatan hadir, Pak Camat Talaga sebagai tuan rumah, Pak Camat, kemudian hadir Pak Camat Banjaran, Pak Camat Cikijing dan Singapura, kemudian hadir juga Ibu Camat Bantarujeg, Pak Camat Mausma dan Masugi. Kemudian yang saya hormati juga para sekretaris kecamatan di 7 kecamatan, dan yang saya hormati pula para kepala desa dari 7 kecamatan yang tadi saya sebutkan, Banjaran, Talaga, Cikijing, Singapura, Bantarujeg, Mausma dan Masugi. Kemudian yang saya hormati para petugas pemungut kecamatan dan desa tentunya. Kemudian yang saya hormati unsur muspika, hadirin yang berbahagia, tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman Bapeda yang mendampingi tentunya. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena berkat dan ridhonya lah kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu mengawali sambutan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada 7 camat, wabil khusus Pak Camat Talaga sebagai tuan rumah, kepada para kepala desa dari 7 kecamatan, wabil khusus Pak Ku Ciberem yang telah memberikan pinjaman aula untuk terkait dengan kegiatan pelaksanaan kami bungkus maupun kami bingkai dalam program inovasi Bapenda, yaitu Gempita. Gempita ini merupakan gebiar penyerahan SPPT di awal tahun. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih dari 7 kecamatan yang hadir pada kesempatan ini. Hanya 2 kecamatan yang lunas. Yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih kepada Kecamatan Banjaran, Pak Camat, terima kasih. Banjaran ini merupakan salah satu kecamatan yang lunas PBB. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kecamatan Mausma. Ini juga merupakan 100%, namun ke 100% pirakunya tempat lahirnya Pak Bupati, keterlaluan yang seperti itu. Kemudian dari 7 kecamatan ada beberapa desa yang lunas juga. Untuk Kecamatan Cikijing saya ucapkan terima kasih kepada Desa Sukamukti, Desa Kasturi, Jagasari, dan Cilancang, dan ini sisanya belum lunas. Mudah-mudahan tahun sekarang lunas karena tadi ada 5 desa yang lunas, artinya bisa ya. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi pionir. Kemudian untuk Kecamatan Singapura saya ucapkan terima kasih banyak juga, ada 10 kecamatan yang lunas dan hanya 3 yang tidak lunas. Yang lunas yang pertama Wangkelang, Muktisari, Rawa, Ciranjeng, Negara Kembang, Singapura,
saja Cinta Asih, Cimanggungiran, dan Cikonda. Kemudian untuk Kecamatan Bantar Ujung yang lunas ada 8 kecamatan, yaitu Desa Haurgelis, Bantar Ujung, Siliwangi, Wadawetan, Gunung Larang, Salawangi, Cikidang, dan Sukamenak. Ini sisanya belum. Mudah-mudahan jadi akan 1000 camat ya untuk tahun sekarang. Malausma lunas. Dan untuk Kecamatan Lemasuki ini hanya 88% Pak Camat. Dari 18 desa yang ada hanya 8 desa yang lunas. Yang pertama Desa Sukamaju, kemudian Desa Cisalak, Sadawangi, Kutuk, Cibulan, Mekarmulia, Lemasuki, dan sisanya belum lunas. Mudah-mudahan tahun sekarang bisa lunas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu kedatangan saya ke sini dengan teman-teman seperti apa yang tadi saya sebutkan, bahwa kegiatan ini kami fokus dan tingkai dalam program inovasi Bapeda, yaitu ini merupakan bom daripada dimulainya proses pemungutan PBBP 2. Karena dari 9 komponen pajak yang kami kelola di Bapeda itu, PBBP 2 masih menjadi primadona. Apalagi kemarin sudah mengikuti rakortas dengan Pak Bupati terkait dengan pelaksanaan APBD 2023, bahwa pajak daerah itu begitu penting hadir di Kabupaten Majalengka. Karena perlu saya sampaikan kepada Pak Camat dan Pak Kepala Desa, karena camat saya di Bapeda juga termasuk kepala desa ini merupakan bagian yang terintegrasi daripada satu sistem pemerintah daerah, bahwa sesuai dengan pasal 285 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemerintah daerah ini dalam menjalankan otonomi daerah itu hanya ditunjang daripada 3 sumber pendanaan. Yang pertama adalah sumber pendanaannya itu PAD. PAD di dalamnya ada pajak daerah. Di dalam pajak daerah itu ada PBBP 2, kan seperti itu. Kemudian yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga adalah lain-lain PAD yang ada. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman camat dan kepala desa kondisi existing APBD tahun anggaran 2023, bahwa dari seluruh komponen APBD di Kabupaten Majalengka untuk tahun anggaran 2023 masih didominasi oleh pendapatan transfer. Karena sekalipun nanti yang namanya PAD itu bisa dioptimalkan dan bisa dimaksimalkan, PAD ini hanya menyumbangkan 17,23% saja dalam APBD. Jadi artinya APBD kita masih tergantung kepada pendapatan transfer. Dan perlu saya informasikan bahwa untuk tahun anggaran 2023 pendapatan transfer kita dari pemerintah pusat sebesar 1.151.354.000 rupiah, dan itu sudah teralokasikan untuk belanja pegawai 1.363.000.000. Artinya APBD kita itu sudah defisit 212 miliar pada hari ini. Jadi kalau saja seandainya nanti pajak daerah itu tidak optimal, lantas untuk menunjang bagaimana aktivitas pelaksanaan otonomi di daerah yang dibiayai dari mana? Pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang ada di desa, pemberdayaan termasuk kesehatan, semuanya dibiayai dari pajak daerah. Sehingga sengaja saya hadirkan hari ini ke sini supaya bantuan keuangannya lebih diperbanyak tahun 2023. Karena APBD kita itu defisit 212 miliar pada hari ini. Oleh sebab itu tentu pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak satu kolaborasi, satu kerjasama dengan Pak Camat dan para kepala desa termasuk petugas pemungut. Karena bagaimanapun terkait dengan proses pemungutan PBB ini merupakan bagian daripada tupoksi maupun tusi yang melekat daripada Pak Camat maupun Pak Kepala Desa. Sesuai dengan pasal 81 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2017 mengatakan bahwa camat, kepala desa dan lurah merupakan penanggung jawab penerimaan PBB P2 di Kabupaten Majalengka. Sehingga pada hari ini saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan
tugas fungsi tugas pokok daripada Pak Camat dan para kepala desa. Jadi para kepala desa dan Pak Camat dihadirkan pada kesempatan yang baik ini bukan tanpa dasar. Dasarnya tadi jelas penanggung jawab. Jadi optimal maksimalnya terkait dengan penerimaan PBB itu tergantung daripada teman-teman yang ada di lapangan. Saya masih agak-agak sedih Pak Camat ketika saya kemarin dengan teman-teman di Bapeda melakukan proses evaluasi pemungutan PBB P2 untuk tahun pajak 2022. Ternyata masih banyak uang pungutan yang digunakan oleh petugas pemungut dan desa. Dan alhamdulillah di 7 kecamatan ini tidak ada. Sampai kemarin saya melakukan kerjasama dengan Pak Kapolres, dibantu Pak Kapolres untuk melakukan satu proses persuasi bagaimana uang itu bisa dikembalikan tapi proses pidana tidak dijalankan. Jadi artinya tolong teman-teman, karena bagaimanapun pajak itu adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Kita kembalikan uang pajak itu dalam bungkus maupun bingkai kegiatan. Jadi artinya untuk tahun 2023 karena kita memiliki pengalaman, artinya upaya strategi maupun taktik itu sudah kami bungkus Pak Camat, Pak Kepala Desa dalam satu proses perencanaan untuk bagaimana optimalisasi pajak daerah khususnya PBB P2 di tahun pajak 2023. Kemudian saya sengaja pada hari ini di bulan Januari tentunya dan awal Februari ini maksimalkan terkait dengan penyerahan SPPT. Karena kita tahu semua bahwa isu resesi global di tahun 2023 ini begitu kencang. Saya hanya membayangkan kalau saja seandainya nanti di kuartal pertama pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia mengalami resesi global, maka mau tidak mau side effect maupun impact termasuk dampak ketika resesi global itu diumumkan, maka desa itu akan menjadi tempat migrasinya orang-orang yang terkena PHK di kota, sehingga boro-boro pemikiran pajak kan seperti itu. Angka kemiskinan secara otomatis akan naik, indeks daya beli akan turun. Jadi artinya teman-teman, terkait dengan SPPT yang dulu proses pemilahan dan pemilihannya untuk desa-desa itu dilakukan kecamatan, pada hari ini kami sudah packing yang namanya NOP SPPT itu per desa di Bapeda. Jadi kecamatan itu hanya tempat transit saja, tidak lagi SPPT itu numpuk berlama-lama di kecamatan. Jadi langsung diambil oleh para kepala desa pada hari ini dan langsung dibagikan, karena kita akan bekerja dengan waktu pengumuman resesi atau tidaknya Indonesia. Oleh sebab itu tentu kami sudah berikan waktu 15 hari Pak Camat untuk segera desa ini melakukan satu proses penyerahan SPPT kepada wajib pajak. Kemudian yang selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwa kami di Bapeda sudah membuat satu terobosan inovasi bagaimana memutus mata rantai uang-uang tadi yang terpakai, tentunya dengan program Simple. Jadi saya ingin dengan hadirnya program Simple nanti akan dipresentasikan tentunya oleh teman-teman Bapeda bagaimana program aplikasi ini bekerja. Tentunya ini dalam rangka mempermudah terkait dengan kinerja daripada proses pemungutan, supaya teman-teman ini bisa terintegrasi, kami bisa memantau tentunya, dan sistem ini nanti memiliki keterkaitan antara desa, kecamatan, dan kami di Bapeda, termasuk para pimpinan. Nanti Pak Bupati juga bisa monitor. Jadi nanti setelah penyerahan hadiah ini, teman-teman petugas pemungut akan melaksanakan terkait dengan fintech. Dan kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa hadiah yang ada di belakang saya ini awalnya, khususnya untuk motor, awalnya akan diserahkan kepada desa. Tapi saya berpikir dan saya sudah melaporkan terkait dengan usulan ini ke Pak Bupati, bahwasanya desa-desa yang lunas itu saya lihat itu prestasi daripada pribadi kepala desanya. Sehingga saya sudah usulkan dan alhamdulillah Pak Bupati menyetujui. Jadi hadiah motor ini kami akan serahkan kepada pribadi kepala desanya, bukan kepada lembaga kepala desanya. Tapi nyawanya nawer untuk dijual seperti itu ya.
Iya Pak, hitung-hitung posisinya Pak, kenang-kenangan dari Bapeda. Jadi Pak Guru ini pernah mencetak prestasi PBB 100% hadiahnya motor kan seperti itu. Jadi motor ini adalah untuk pribadi kepala desa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu stimulus, bisa menjadi satu rangsangan, dan alhamdulillah tadi kata Pak Samad Talaga ada kecamatan Banjaran ya yang akan lunas, dan mudah-mudahan Talaga oke kan seperti itu. Kira tuan rumah bentuknya oleh Banjaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon berkenan Teh Ine, karena APBD kita dalam posisi defisit, Teh Ine berkenan untuk memberikan sambutan, menginformasikan terkait dengan program-program yang ada di provinsi, khususnya untuk Kabupaten Majalengka, supaya kami memiliki semangat lagi dengan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya marilah kita simak